Bor. Dibuka dari apa langsung dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Bu Isti, bertemu lagi dengan saya masih dalam kegiatan supervisi akademik. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam kegiatan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi gitu. Nanti insya Allah rencananya kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, gitu ya Bu Isti. Baik Bu Isti, di sini saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini, yaitu kita nanti akan melakukan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi kemarin, bukan Ibu? Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi kemarin. Untuk selanjutnya nanti kita dapat melakukan coaching dari permasalahan atau kendala yang panjenengan hadapi, bukan Ibu? Nah, yang pertama Bu Isti, tujuan pembelajaran yang panjenengan rencanakan sudah tercapai atau belum Bu? Tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan kira-kira 80% sudah tercapai. Sudah tercapai nggak Ibu? Kalau sudah 80% gitu. Kemudian untuk strategi yang Anda siapkan, apakah bisa diaplikasikan dalam pembelajaran dan sudah berhasil Bu? Ya, kalau untuk strategi diferensiasinya sudah. Kemarin saya juga melihat dari konten jaringan juga sudah terlihat ada diferensiasinya, terus produknya juga ngebungi, prosesnya juga ada nggak. Lalu Bu, dalam kegiatan pembelajaran kemarin, apakah panjenengan menemukan kendala atau hambatan? Kalau kendala pasti ada Bu. Salah satunya yaitu ketika saya memberikan pembelajaran, kemudian siswa itu kan ada level yang high, ada low, dan ada yang medium. Nah, saya kesulitan untuk mengkondisikan anak-anak yang mungkin high itu sudah selesai duluan, terus yang lain belum. Berarti jenengan permasalahannya, kendalanya jenengan itu dalam mengkondisikan peserta didik yang baik. Kalau sudah selesai belajarnya, biasanya dia pasti ya mengganggu temannya yang lain gitu ya. Biasanya kan dia langsung pengen kepo gitu ya Bu, untuk mengetahui kamu kerjanya kok beda dengan saya, pasti seperti itu. Nah, kira-kira Bu, jenengan dari obrolan kita ini nanti apa yang jenengan harapkan, tujuannya apa? Nah, dari obrolan kita kali ini yang saya harapkan itu saya dapat mengkondisikan siswa yang tingkat high, low ataupun medium itu nanti bisa kondisikan saat pembelajaran. Iya, semoga nanti tujuan dari obrolan kita ini mendapatkan solusi nggak tadi Bu, tujuannya seperti itu. Nah, menurut Bu Isti, apa yang membuat anak-anak yang high ini yang cepat ya istilahnya, kalau diberi tugas langsung cepat selesai, terus dia juga mempunyai kemampuan belajarnya juga tinggi, itu dia dapat mengganggu konsentrasi anak-anak itu apa Bu? Yang menurut jenengan apa yang membuat anak-anak seperti itu? Seperti pada umumnya ya, kalau high itu kan daya tangkapnya cepat, belajarnya cepat, sehingga ketika mengerjakan tugas itu kan juga cepat. Jadi terlalu cepat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk mengkondisikan anak-anak yang jadi semuanya biar rata ya, nanti anak yang baik itu bisa terkondisikan, tidak mengganggu anak-anak yang kurang, dan anak-anak yang low itu juga bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat, itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya ya, sebaiknya saya beri tugas sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi ketika anak yang high itu saya berikan tingkat soal yang high, terus anak yang low saya berikan soal yang low, medium juga seperti itu.
saya juga sependapat dengan Bu Isti yang memberikan tugas evaluasinya sesuai dengan kesiapannya, kemampuan, dan melakukan diferensiasinya. Proses produknya sudah terlihat ya Bu ya tadi ya, dan mengharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar. Lalu menurut Bu Isti, supaya anak yang kriterianya di bawah itu, ibaratnya law itu, dapat konsentrasi dan menyelesaikan tugasnya seperti teman-temannya, itu bagaimana Bu? Biasanya saya melakukan face to face atau bicara dari hati ke hati. Biasanya kan siswa itu tidak dapat konsentrasi di kelas, itu mungkin ada permasalahan dari rumahnya atau tidak nyaman di kelas atau dengan teman yang lain gitu. Nanti saya upayakan untuk dia memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap pembelajaran atau tugas-tugasnya. Nanti kan dengan memberitahukan atau menekankan kembali keyakinan kelas itu ya Bu ya, agar mereka bisa tanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab, menurut Bu Isti supaya anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, apa yang akan dilakukan Manjiran? Yang akan saya lakukan mungkin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang kami buat bersama-sama. Kemudian saya juga mengajak mereka untuk mengevaluasi perilaku mereka, apa tanggung jawab yang harus mereka taati. Nah, terus sekali Bu, dengan menekankan keyakinan kelas, biasanya kan jadi ada keyakinan kelas tanggung jawab mengerjakan tugas dengan tanggung jawab Nah, semoga kan dengan menekankan keyakinan kelas ini anak-anak itu nanti ada bebannya semoga nanti kan solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa perubahan besar dalam anak-anak tersebut. Hambatan apa yang dialami selama proses perubahan diri pada murid tersebut? Ada nggak? Ya mungkin ada deh, pasti ada. Soalnya kan kadang motivasi siswa itu kan berbeda-beda. Kadang dari rumah itu sudah happy, jadi mau belajar juga happy, mau dikasih pembelajaran apa saja juga masuk. Tapi kadang kan ada juga yang dari rumah udah misalnya capek atau udah punya masalah sehingga tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Iya. Berarti kan dengan memberikan motivasi terus bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut? Tadi sudah di Iya, termasuk motivasi tadi ya Bu ya. Motivasi dari guru bagaimana anak itu biar misalkan dari rumah dia sudah moodnya tidak baik, jadi beri motivasi agar moodnya lebih baik dan mau menerima pembelajaran dengan baik. Nah Bu Isti, dari beberapa solusi, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan yang pertama yaitu memilih konten-konten yang berdiferensiasi, yang lebih menarik lagi. Kemudian yang kedua, saya akan memperbaiki dan akan membuat soal-soal yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kan konten-konten itu kan setiap siswa itu kan biasanya memiliki kesiapan, kemampuan, minat belajar yang berbeda ya Bu ya. Nah, konten-konten tersebut nanti disesuaikan ya Bu ya. Lalu prioritas apa yang akan dilakukan Bu? Ya, dengan mempertimbangkan diferensiasinya sesuaikan dengan siswa. Kira-kira nanti itu dapat dilaksanakan kapan itu? Ya, insya Allah secepatnya. Dalam minggu ini gitu ya Bu ya. Apa ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Isti rencanakan? Ukuran dalam kesesuaian keberhasilan itu ketika siswa mampu mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahan atau kemauan saya nanti, yaitu ketika high saya kasih high, terus medium low saya berikan soal low, kemudian dan mereka itu dapat
bersama-sama atau bareng gitu loh nanti selesainya. Jadi mereka menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama sesuai dengan soal-soal yang jenengan berikan, katanya soal evaluasi yang jenengan berikan, katanya gitu. Berarti kan itu kan nanti itu ya jenengan disesuaikan dengan, kalau yang high itu disesuaikan dengan materi yang sebenarnya materinya sama, yang high itu diberikan agak banyak soalnya gitu kan. Lalu Bu, apa komitmen dari Bu Isti terhadap rencana aksi tadi? Ya, komitmen saya terhadap rencana aksi tadi itu saya melakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri siswa. Lalu bagaimana tindak lanjutnya nanti dari coaching ini Bu? Ya, rencananya yang telah muncul tadi saya mencoba menerapkan yang tadi kita bicarakan. Kemudian saya mengevaluasi apakah dampak dari pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian jadi nanti kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang untuk membahas hasilnya. Nanti kita saling mengabari nanti saling mengkonfirmasi kelanjutan coaching kita kali ini. Terima kasih nggih. Bu Isti, saya ingin menanyakan untuk pengembangan diri yang jenengan ingin kembangkan, tentu. Kira-kira apa yang ingin jenengan kembangkan Bu? Aktivitas pengembangannya seperti apa? Aktivitas yang ingin saya kembangkan yaitu konten pembelajaran yang lebih menarik lagi, sesuaikan dengan kemampuan dan minat belajar siswa. Oke, berarti ingin mengembangkan konten-konten pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, biar siswa itu bisa tertarik dengan materi yang diberikan. Lalu tujuan yang tidak dicapai apa Bu? Ya, agar siswa lebih paham akan materi, kemudian pengaplikasiannya, mungkin materi itu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk ukuran keberhasilannya? Ya, menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Berarti ukuran keberhasilannya nanti kan bisa ini ya, siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya juga gitu. Lalu untuk pendukungnya Bu? Ya, dukungan itu yang pertama sekolah pasti ya, kemudian rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua. Dari dukungan tersebut agar terlaksana untuk pembangunan yang jenengan inginkan gitu. Dari kepala sekolah, rekan kerja bisa berkolaborasi, apalagi dengan orang tua itu kan dibutuhkan sekali gitu. Nah untuk waktunya itu fleksibel ya, sesuai jadwal saja. Lalu Bu, apakah masih ada pengembangan diri yang ingin jenengan capai? Mungkin saat ini itu dulu. Soalnya kan anak itu berkembangnya bertahap ya. Iya. Terima kasih Bu Isti yang sudah menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan, membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya ini ya Bu ya, dari mulai pra observasi, lalu observasi dan pasca observasi. Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak hanya untuk saya tapi jenengan juga. Matur suwun Bu Isti. Assalamualaikum. Pada saya memberikan kembali Dipedhot riyen Bu, kok ketoke bocor nggih bocah-bocah doa.